Kalau dulu matematika rumusnya ajib tambahnya kudu tambah gitu loh. Orang kan ngajari tambah titik-titik ditambah titik-titik hasil akhirnya berapa tidak. Sehingga apa? Orang terkooptasi ada 10 ditambah 10 mesti jawabannya titik-titik kudu 20. Tapi ketika orang lain bertanya 20 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik, bingung harus jawabnya karena akeh banget. Karena jawabannya akan banyak sekali. Nah ini penting Bapak Ibu, ada sebuah cara. Yang tadi saya awal menyampaikan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu di dalam metode pembelajaran itu tidak lagi unik. Ada sebuah keberanian untuk mencoba dengan memanfaatkan berbagai media yang ada. Berbagai media yang sekarang Bapak Ibu, kalau saya katakan media pembelajaran kita dengan kurikulum Merdeka sangat luas sekali. Di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau saya katakan lebih jauh banyak di luar kelas. Kita belajar itu di luar kelas itu sangat luar biasa sekali. Dan ini butuh komitmen Bapak Ibu dari kita semuanya. Bagaimana merubah sikap, perilaku, dan komitmen kita dalam proses pembelajaran. Nah kalau dia komitmen banget ya percuma. Yuk kita biarkan teman-teman, misalnya seperti dalam lesson study, kita dari plan, dari perencanaannya dulu. Yuk kita merencanakan bareng-bareng. Saya akan memberikan materi pembelajaran IPA kepada anak-anak dengan model seperti ini. Rencananya ini, alat peraga yang kami butuhkan ini. Pengembangannya dari alat peraga yang kita butuhkan, inovasinya teman-teman ini. Oh saya dari guru IPS, saya dengan perencanaannya seperti ini. Target saya adalah seperti ini. Nanti sampai dengan ke pemajuannya ke sana, Bapak Ibu setelah perencanaan, Bapak Ibu ada teman sejawat yang bisa melakukan sebuah evaluasi. Yuk bareng-bareng kita amati teman-teman kita sendiri untuk menilai gimana proses yang telah dilakukan dari perencanaan yang dilakukan sudah sesuai apa belum. Terakhir nanti sampai dengan ke sinya, bagaimana dampak kepada anak-anak kita dari proses pembelajaran dengan lesson study, dari plan, dari do maupun dari sinya. Itu manfaatnya akan kelihatan semua. Sepanjang Bapak Ibu punya komitmen bareng-bareng. Aja siji lakoni pakai dengan model lesson study, yang lainnya tidak. Jadinya apa? Orientasi pembelajaran kita sekarang adalah untuk peserta didik, bukan untuk Bapak Ibu guru lagi. Karena dianggapnya Bapak Ibu guru itu sudah lebih dari cukup, sehingga orientasi pembelajaran dengan kurikulum Merdeka adalah kepada anak didik. Kalau mempunyai komitmen bersama antar guru mata pelajaran yang ada, bocah orang bingung. Yang menjadikan tidak berhasil karena apa? Yaitu tadi tidak ada komitmen untuk eksekusi bareng-bareng. Sing siji polane si zaman pol, ya. Sekarang yang lain sudah dengan zaman yang baru. Ini butuh komitmen bersama, Bapak. Saya yakin ke depan dalam rapor metode kita, di rapor pendidikan kita, dari metode pembelajaran Bapak Ibu bisa untuk tidak lagi kuning. Yang penting itu tadi, komitmen bersama untuk mengeksekusi, dengan program-program baru yang Bapak Ibu kembangkan sendiri. Apakah harus sama? Tidak. Ini keberhasilan Bapak Ibu. Keduanya, bagaimana sasaran ke siswa? Bapak Ibu, saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk bagaimana memerankan anak-anak kita dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu berikan, atau transfer knowledge yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kita. Itu bisa betul-betul bermanfaat bagi anak-anak kita. Yang dulu sering saya sampaikan, aja nanti anak-anak kita dalam proses pembelajaran itu kita bagaikan seperti ayam di dalam kandang. Ayam di dalam kandang. Ketika ayam di dalam kandang, gelem mangan dedek mesti doyan mangan dedek kabeh. Ayamnya dimpani jagung orang nasi nolak, terus nyong demo orang madang lah, nyong orang mau nutup lah gara-gara dimpani jagung tok, nggak ada mas. Apapun yang diberikan di situ karena itu makanan ayam, ada jagung, ada beras, ada dedek dan sebagainya, atau mungkin konsentrat sekalipun hanya diberikan satu manut. Ayam itu pun manut, makan dedek kabeh, mesti makan dedek kabeh. Anak-anak kita bisa seperti itu, Bapak Ibu? Tidak.
Dan dengan Mandala Pakuan Putra 3 aja. Hobinya sama? Tidak. Makanannya sama? Tidak. Makanya apa? Perlu ada psikologi pendidikan. Lihat tingkat perkembangan anak dan psikologi pendidikan yang ada. Sehingga apa? Bapak Ibu akan memetakan tingkat kemampuan anak, tingkat kebiasaan anak, tingkat hobi anak dan sebagainya. Harus dipetakan agar Bapak Ibu berhasil dalam metode pembelajaran. Kalau semua disamaratakan, ya Bapak Ibu gak akan berhasil. Karena apa? Mungkin bocah benar orang senang olahraga dipaksakan olahraga. Bocah orang senang IPA bisa dipaksakan IPA. Manusia bukan lagi seperti ayam. Sehingga dengan seperti itu mereka diberikan keleluasaan untuk memilih sesuai dengan bakat, minat, kebiasaan atau hobi mereka. Tinggal Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu merencanakan dari beberapa metode atau cara yang diberikan. Apakah Bapak Ibu sama mengajarkan kepada anak-anak kita yang mempunyai tingkat intelijensi agak tinggi, kecerdasan emosionalnya cukup bagus, ini kecerdasan intelektualnya cukup bagus juga, apakah sama? Pasti harus berbeda, harus berbeda. Kian orang bakat nang lapangan, kian bakatnya maca administrasi, so nang lapangan dia harus makhluk toh. Makanya harus dipetakan sejak awal, harus dipetakan sejak awal, melihat tingkat kemampuan dan tingkat perkembangan anak itu sendiri. Dengan seperti itu Bapak Ibu akan memberikan ramuan di dalam plan perencanaan pembelajaran sebagai ramuan. Metode pembelajarannya akan diberikan agar tepat sasaran. Ya. Ini Bapak Trikun kita dirapot teman dalam bocah ikulan ini hobinya pirang-pirang, yuk kita kelompokkan. Kita kelompokkan dalam beberapa kelompok yang mempunyai hobi, kebiasaan atau mungkin intelijensi yang cukup bagus, kecerdasan yang cukup bagus, yuk kita kelompokkan. Kita kelompokkan. Ini sebetulnya hal dasar Bapak Ibu agar bisa memetakan kepada anak-anak kita agar tidak berbiak-biak. Bocah siji kalau liane pada lain. Makanya saya ke depan Bapak Ibu dalam penilaian, saya mohon betul pada saat ke depan penilaian itu model pemecahan masalah, problem solving. Bapak Ibu harus membuat soal itu problem solving. Tidak usah banyak. Kemarin dari 50 soal menjadi biasa, kemarin tak turunkan menjadi 25. Ke depan tidak perlu banyak-banyak, mungkin hanya 20 soal aja cukup. 10 literasi, 10 numerasi. Saya pengen seperti itu. Karena apa Bapak Ibu? Sebetulnya tujuan akhir dari proses pendidikan adalah pemecahan masalah. Memecahkan masalah. Bagaimana kesiapan mereka menghadapi kehidupan mereka ke depannya dengan berbagai permasalahan yang muncul. Bapak, berarti nek masalah itu pulang dengan IPA betul penting. Loh, coba Bapak Ibu banyak permasalahan dalam lingkup sosial kita yang berkaitan dengan IPA. Pak, berarti memecahkan masalah ini perlu ngemben atau pengennya jadi pedagang. Saya hanya butuhnya berarti ekonomi dong, jadi ekonomi yang penting, matematika penting, agama yang penting, olahraga yang penting. Makanya saya sering menyampaikan bahwa materi pembelajaran kita adalah sebagai modal dasar bagaimana anak-anak kita ke depan untuk menentukan pilihan dalam rangka mengarungi ke dalam kehidupan sosial. Apakah kudu pinter kabeh? Kalau dulu pinter kabeh kudu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu akan PMP nilainya 5, terus agama nilainya 5, bahasa Indonesia agama 5. Orang enggak. Sekarang ada Bapak Ibu. Sekarang ada istilah naik atau tidak naik. Sepanjang mereka memenuhi syarat dalam proses pembelajaran, naik Bapak Ibu. Sehingga yuk mulai kita arahkan anak-anak kita sesuai dengan karakteristik anak-anak kita, sesuai dengan psikologi anak-anak kita. Di repot teman pilih tugas-tugas tanggung jawab pertama guru BK. Saya minta guru BK harus bertanggung jawab dalam rangka untuk bagaimana menentukan arah ke depan anak-anak kita, menentukan nasibnya sesuai dengan bakat, minat, kebiasaan, psikologi anak.
atau lingkup sosial. Kedua, guru olahraga. Karena apa? Dari guru BK melihat psikologi anaknya pintar biasa. Kenapa guru olahraga? Karena nilai-nilai karakteristik dan kedisiplinan tergantung juga dengan guru olahraga. Ketiga, guru agama. Bagaimana memberikan batasan-batasan landasan moralitas anak-anak kita. Saya betul ini lagi tak giatakan bahwa guru itu tanggung jawab. Agar ribet tentang sekolah besok anak-anak kayak gini, guru sih paling bertanggung jawab. Karena apa? Tidak memetakan, tidak bisa membaca kondisi anak. Begitu bocah dengan potensi nakal, bolosan dan sebagainya. Yuk, coba kita berikan porsi yang berbeda dengan anak-anak yang orang nakal. Si orang nakal diperlakukan sama dengan anak-anak yang nakal, yang lolos, yang lolos. Ini karena apa Bapak Ibu? Saya mengalami dari kepala dinas pendidikan umat itu dalam rangka untuk apa coba? Penyelesaian permasalahan di sekolah. Saya tadi baru cerita dengan Pak Kepala Sekolah Pak Kesi. Nanti kaget. Untuk komai guru kepala sekolah. Karena apa? Kebangetan. Ada sebuah permasalahan yang sangat besar menurut saya. Dan ini kalau ketahuan, deduk Bapak Ibu. Belum selamat deduk. Rapi. Coba Bapak Ibu bayang dalam kurun pembelajaran hampir 1 tahun, Bapak Ibu tidak mengenal ada perubahan di dalam sebuah kelas. Kan banget ternyata. Ingatnya Bapak Ibu masuk sebuah ruang kelas kebiasaan ya, setahun, 2 semester, karena gambar presiden hilang. Bapak Ibu ngantor orang ngerti kan banget kan? Ya. Apalagi melihat perkembangan anak Bapak Ibu. Bocah sekelas isinya 30 loro, oke bocah dan sisi bongsor temen ya. Tambah temen jadi. Tapi karena faktor usia, apa faktor perkembangan anak, apa ada hal lain. Nanti apa Bapak Ibu? Nanti tidak ketahuan sampai dengan apa ending yang sangat memalukan. Jujur, hamil nanti sangat muda. Ngerti-ngerti nang rumah sakit terus melahirkan. Kebangetan apa orang? Kebangetan dulu nih, masa orang tahu ngerti perkembangannya anak? Onten apa boten Bapak Ibu? Onten. Wonten nggih. Nggih, nang garang lengkap. Aduh, saya tertampar betul Bapak Ibu. Kok omeng? Ini guru olahraga tak kok. Ikut olahraga enggak? Ikut Bang. Masa orang ngerti. Perubahan semacam itu enggak tahu banget. Saya aja yang sekantor di sini nanti mau 1 seru. Kamu loh, kok yang kami ini oke penyakitan dia. Ngerti? Begitu dibilang loh, jadi posturnya biasanya dia sih mulai lebar dan yang kalau hamil ya. Kan ngerti. Masa bisa dia lurus kelas orang yang ngerti. Gurunya pembina nakal kelas, paling kelasnya aman. Sampai tidak ketahuan Bapak Ibu. Ketika rumah sakitnya suka barang. Banget telepon. Nah ini yang Bapak Ibu harus lakukan, Bapak Ibu melihat kondisi seperti itu. Ya. Saya minta betul ini, Bapak Ibu melihat tingkat perkembangan anak, tingkat psikologi anak untuk dipetakan, Tadi ini terkait dengan lesson study, Bapak Ibu, dari plan, do, sama C-nya. Sekarang dari plan-nya sudah, Bapak Ibu harus merencanakan model pembelajaran yang dikendaki oleh anak-anak. Aja sih dikendaki Bapak Ibu guru. Karena apa? Sasaran pembelajaran kita sekarang bukan hanya untuk guru, tapi lebih kepada orientasi pembelajaran kita adalah untuk anak-anak. Bang, bocah itu beda-beda, kok ini beda-beda kabeh.
Loyangan dalam jenengan harus dilatih kok. Putrane telu sing siji senenge bakso, sing loro senenge soto. Bapak Ibu maksa kudu kepengin soto kabeh. Ki mboten jengkel ora gelem makan. Dong ini kebiasaannya senengnya mame lalu sayur, tapi sing loro ora gelem nganggo sayur. Lho Bapak Ibu dina-dina gawene sayur bae sing murah. Pokoke sing penting banyune akeh iki tok karo asin iki tok. Ya saya selanjutnya pingin ya. Selanjutnya stunting gitu loh. Ini yang harus mulai Bapak Ibu. Itu dari sisi plannya Bapak Ibu harus merencanakan dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak, bukan senenge gurune. Bukan sesenenge gurune. Lalu mempertanya ikin-ikin bae yang sing lebih gampang, begini yang efektif, efisien. Tapi anak-anak tidak senang ya. Kalau dari dunia Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu yuk kita kolaborasi secara bersama-sama dengan guru yang lain untuk coba sih saya dalam seperti ini. Yang penting teman-teman panjenengan diberikan rencananya sudah dengan buat untuk bagaimana mengevaluasi dari apa melaksanakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh teman guru yang lain. Ini sebagai guru partner. Orang jadi guru sing mendampingi itu mesti lebih pintar. Belum tentu Bapak Ibu, tapi paling tidak dengan seperti itu akan mengingatkan, Bu, perencanaan jenengan melakukan aja kiye. Oh nggih Pak, oh iya Pak, ikin ya. Tolong diluruskan kalau saya masih ada yang keliru Pak. Ini dalam proses. Nah, sinyal Bapak Ibu, bagaimana anak-anak kita mampu menyerap dari proses pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Evaluasinya di situ. Kalau Bapak Ibu sudah perencanaannya bagus, dunia pada saat pelaksanaannya juga bagus, harapannya dievaluasi kekurangannya di mana, baik bagi guru maupun bagi siswa sebagai objek pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ini saya ikut mumet betul dalam proses pembelajaran dengan apa lesson study. Saya punya kudu belajar ya. Jangan nantinya orang ngerti lesson study seperti apa ya. Best practice seperti apa yuk, best practice yang harus dilakukan seperti apa. Saya harus belajar Bapak Ibu. Nomor pikir, aduh, kakek mikir dia yang itu. Nanti bosen yang itu. Sampai kemarin saya nanya asesmen, Bu, izin saya dipindah Bu, jangan di dinas pendidikan. Sampai saya itu. Benar. Karena apa? Problem positif maupun negatif itu banyak banget. Dari itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan itu sebagaimana yang tadi kami sampaikan, insya Allah Bapak Ibu lagi dalam rapor mutu nanti akan berubah. Yuk eksekusi Bapak Ibu harus lakukan. Yuk perencanaannya Bapak Ibu baguskan lagi. Orientasinya dalam perencanaan itu bukan untuk kepentingan Bapak Ibu, tapi untuk lebih kepentingan peserta. Terus Bapak Ibu jangan terlalu sensitif, ya. Jangan terlalu sensitif ketika diingatkan oleh teman sejawat sebagai pamong atau teman pamong Bapak Ibu, jangan terlalu sensitif. Harus mengakui. Dan itu ayo timbal balik. Tidak perlu Bapak Ibu kudu dari rumah guru sambiannya ke sing lebih pengalaman, tidak perlu Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kemarin ketika di hadapan teman-teman juga sebetulnya seperti itu bisa dilakukan oleh teman-teman kita sendiri. Yuk, nyong cocoknya kalau kayak terbuka mari nyong. Anak apa mesti ngomong, baik jelek maupun buruk, baik buruk maupun baiknya saya mesti ngomong. Itu justru lebih baik. Karena apa? Akan secara vulgar menyampaikan kekurangannya, kalau ditutup-tutupi. Sehingga pada saat evaluasi betul-betul oh iya, ya pakai yang menilai nyong kayak gini tidak benar gitu. Hati kecil pasti akan mengatakan seperti itu. Lo emosi dalam tangannya dewek itu nggih. Di dalam sinya teman-teman katanya sebagai mitra, sebagai untuk teman kerjasama, dia harus sensitif, polis potensi nemu, ya repot Bapak aja repot no. Itu menjadi gini, jadi kok pinter banget apa loh ya repot. Ini saya juga menyampaikan Bapak Ibu seperti itu. Ini adalah bentuk dari tidak hanya lesson study-nya atau tidak, tapi best practice juga bisa digunakan dalam peningkatan pembelajaran Bapak Ibu yang dilakukan oleh teman-teman sejawat. Karena itu tadi
Perspektif orang kudu undang wong dari luar dan sebagainya. Karena apa? Bapak itu pasti punya pengalaman masing-masing, pengalaman yang berbeda. Yuk sampaikan. Nanti dari itu kita diskusikan pengalaman yang baik, menurut saya baik, menurut jenengan baik, nanti bisa digunakan sebagai model. Ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan beberapa hal ini yang mencakup kepada kebijakan ya. Saya saat ini masih berkutat pada kesibukan saya untuk bagaimana menyelesaikan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu, khususnya yaitu SKP yang untuk penjualan sekarang dengan model SKP yang maupun PAK integrasi. Setelah PAK integrasi belum selesai Bapak Ibu, saya harus masih mengkonversi nilai PAK integrasi. Ya. Tanda tangannya Pak Usman kesel ya kok. PAK integrasi ini jenengan satu orang berapa coba? 6 lembar. 6 lembar pimpatang itu jadi 100. Kalau anak KPPS. Udah, KPPS itu apa-apa Pak. Dan saya ditawari dari KPPS kok gak sih. Loh, ini ya turun derajat ya. Biasanya ribuan mau tanda tangan 300 birak tok ya udah. Kayak gitu Bapak Ibu. Belum lagi Bapak Ibu SKP panjenengan. Dengan model SKP baru dikaitkan dengan PMM juga. Gini mungkin. Yang apa? Pemahaman teman-teman belum sepenuhnya sama. Padahal itu adalah sebuah aplikasi. Tapi isi pada bingung, isi pada keliru. Sehingga kemarin banyak sekali yang saya kembalikan. Belum lagi Bapak Ibu, hampir boleh dikatakan separuh ditambah P3K itu ada sekitar 2.000-an P3K. Kenaikan gaji berkala. Berubah dengan sistem baru. Karena apa? Kenaikan gaji berkala saat ini yang pertama harus dengan penetapan SK. Tidak hanya tarik kertas kenaikan gaji berkala atau tidak, tapi harus dengan keputusan. Keduanya apa Bapak Ibu? Ternyata kemarin sudah dicetak sesuai dengan ketentuan baru, ada yang keliru Pak. Segini Bapak Ibu, semeter di meja saya tak kembalikan. Ganti, jangan tidak cermat. Kenapa? Coba, gak ada yang tahu. Coba lihat peraturan Menteri Keuangan yang baru, kenaikan gaji pegawai negeri 8% harus sudah dimasukkan. Pak, mungkin ini untuk Permenju terkait dengan kenaikan gaji untuk aparatur sipil negara. Ganti. Semeter diganti, Pak. Makanya semoga aja tidak telat nih Bapak Ibu, semoga aja tidak telat terkait dengan untuk kenaikan gaji berkala teman-teman, termasuk P3K. P3K juga gaji berkala Bapak Ibu, sami mawon kalau ASN PN. Saya katakan yuk, aku isi karena P3K semua mengelolanya untuk P3K atau awas. Benar, awas. Gak boleh. P3K dengan PNS sama, lahir dari rahim yang sama, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Di bawah tahun 2000 untuk P3K kok banyak orang nama pensiunan. Dan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di pasal 22 P3K setelah pensiun berhak mendapatkan jaminan dari tua atau pensiun. Meski bedanya namanya. Anggaran P3K orang semangat awas. Karena malah apa? Justru P3K itu lebih diistimewakan. P3K tahu pelatihan latsar. Orang anak CPNS ini latsar. Telung minggu kan ngumet barang nanti ngadepi laptop, maksanya mudah, mana Zoom meeting dan sebagainya. Gajinya kira jejak 80%. 80%. P3K ada yang 80%. Orang sama gaji pokok yang mereka berikan adalah 2.966.500. Nanti hafal. Terus tunjangan mana yang tidak diberikan kepada P3K? Perhatian diberikan.
tunjangan suami atau istri atau anak diberikan, tunjangan kesehatan diberikan, tunjangan beras, pangan diberikan, di bedanya. Nggak ada bedanya Bapak Ibu. Sehingga saya minta betul Pak Riz selaku kepala sekolah, yuk tempatkan pada porsi yang sama. Bawakan anak P3K nganggur laporannya. Jadi catatan besok aja diperpanjang lah daripada nganggur kok. Umeti gitu dong. Bapak bedanya ini batas masa kerja kontrak itu udah 5 tahun, kepake 5 tahun dok, apa mana 5 tahun, setahun berapa apa kok. Si penting kalau pada double gitu dong ya. Double kan tidak diperpanjang. Dan Bapak Ibu, nanti penilaian angka kreditnya disamakan dengan PNS. Dan kelasnya yang membedakan itu. Saya PNS guru, kelas jabatannya berapa? 7. P3K bila? 9. Nanti dengan angka kredit baru untuk PNS maupun untuk P3K, poin kreditnya sudah lebih tinggi dulu. Walaupun masa kerja sama, pendidikan sama, akan lebih tinggi dulu. Hanya saya minta betul, yuk aja nanti dibedakan. Kalau berani tentunya lebih aktif gawean itu. Karena istimewa betul. Saya iri, betul, dong iri loh ya. Saya iri untuk bisa mencapai, waduh, saya di CPNS 2 tahun, gajinya 120.400 perak gitu ya. Terusan dari CPNS namanya pun belum 6.200 gitu. Nanti apal saya dulu. Terus ini jadi beludak 2.100.000 sewidak 6.500. Nanti ditambah lagi kalau ini gaji berkala sudah, yang SMP sudah selesai nih. Untuk naikkan gaji berkala yang SMP P3K SMP tadi pagi sebelum saya berangkat sini sudah selesai kayaknya. Itu masih tambah 86.000. Sama seperti teman-teman yang awal menjadi PNS. Long tahun sepisan mana? Si ngomong apa coba? Kami usulannya duit deh. Usulan uangnya yang kami agak berat. Karena apa? Ternyata ngomongnya sih aku buru-buru namanya ping. Dengan seperti itu pasti akan merubah di dalam struktur gaji. Tipping namanya pingin tidak jajal. Ping 1.630 itu ditambah 176 ditambah 7. Ditambah bulannya ada 14. Belum P3K masuk orang nampak THR, orang nampak 13 geger. Pingnya 14 bulan. Amin. Mumak. Ini aja sudah sekitar 128,2 miliar setahun. Dan tahun ini Bapak Ibu, bismillah, kami sedang mengupayakan, kami sudah mengusulkan kepada Bupati untuk teman-teman beri kesempatan kembali, khususnya untuk teman-teman yang sudah GTT, guru tidak tetap. Kami usulkan kembali untuk bisa masuk menjadi ASN, baik itu PNS maupun itu P3K. Pemikiran saya kenapa harus seperti itu, kenapa kok harus ada PNS, harus ada P3K. Kami berpikir mereka sama-sama sudah mengerti, tapi dibedakan oleh aturan. Ketika mereka harus masuk, P3K tidak dibatasi usia. Yang penting 2 tahun sebelum pensiun atau usia 58 tahun masih bisa menjadi P3K. Tapi untuk PNS, untuk CPNS kan tidak. Usia setinggi-tingginya calon pegawai sipil adalah 35 tahun. Sehingga kami sedang berpikir untuk usulan ke Kemenpan RB dan ke BKN itu sudah diskusi dengan Ibu Bupati juga. Bu, berikan kesempatan teman-teman kita yang dulu usianya kurang dari 35 tahun, yuk kita arahkan untuk masuk ke CPNS. Tapi yang sudah lebih dari 35 tahun karena kesempatan untuk menjadi seorang CPNS sudah tidak memungkinkan, itu kita arahkan ke P3K.
Dan ternyata Bapak Ibu kita masih banyak banget. Setelah kami inventarisir secara keseluruhan dari jenjang TK, SD, dan SMP keseluruhan untuk guru, tenaga pendidik ya, guru itu masih 691. Kalau untuk sampai dengan penggajian dengan tunjangan yang diberikan, saya harus mikir lagi. Karena apa? Butuh sekitar 62 miliar. Oke, kok perbandingan bangun apa mereka terus-terusan? Wong tahun kemarin aja sudah mulai bupatinya sih dibully. Bupati TV orang bangun apa-apa, oh dapurmu sih saya katakan gitu. Justru bangun peradaban mental anak-anak kita. Karena apa? Mencukupi kekurangan guru. Coba bayangkan, yang kemarin tidak ada 1640 P3K. Pak Kriswanto kurang gila. P3K berapa? 5? Oh 13. Jajal ini mengarah pengangkatan P3K. Terusan aturan terbaru bahwa sekolah sekarang tidak boleh mengangkat guru tidak tetap. Kurang 13 langsung kepilih jajal. Gurunya kalau ngundang kabeh yang kos tidak jam pelajaran wong siji. Tidak jam. Ini kadang terlihat teman-teman orang awam itu keliru. Kalau saya tetap nyomong urusan dalannya bocor apa-apa, tapi anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang cukup. Nyomong rapati pikiran dalannya bocor, walaupun dinikmati orang nikmat. Tapi karena saya bertanggung jawab di bidang pendidikan, ya kepriye caranya. Syukur si murid-murid apa kecukupan guru ada, terusan murid-murid pinter, dalannya apik. Syukur. Tapi kalau tidak, utama saya karena saya di situ, yang saya hadapi adalah pendidikan, kemudian guru-guru sangat kurang. Dan dalan cuma mikir urusannya saya kayak gitu Bapak Ibu. Makanya kemarin kami pun berdebat dengan kesehatan. Karena apa juga? Rebutan kuota. Di kesehatan dari puskesmas sampai dengan ke rumah sakit, dari puskesmas sampai dengan ke rumah sakit, sampai dengan ke DKK itu masih ada sekitar 940-an tenaga teknis. Ada bidan, ada perawat, ada apa dan sebagainya, saya nggak tahu namanya. Dan rebutan dengan kami Bapak Ibu. Saya kayak gini, kalau kebutuhan perawat tapi sih bisa. Perawat siji nangani wong loro wong telu. Guru, satu orang guru menangani 3 kelas dalam waktu yang bersamaan orang miskin. Kalau bisa pun dengan teknologi yang ada, hasilnya tidak maksimal. Saya katakan gitu. Itu apa? Kami rebutan. Saya minta pemasangannya berapa? 60-40. 60% untuk pendidikan, 40% untuk kesehatan. Bapak Figur saya lebih banyak. Yang orang urusan menolak apa orang, tapi alasan saya adalah pembangunan moral, pembangunan pendidikan lebih utama.